Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ba'du. Ya, kami ucapkan teman-teman mahasiswa STIK Pekalongan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi pada mata kuliah manajemen mutu pendidikan. Pada sesi kita kali ini kita akan membahas tentang sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Teman-teman semoga masih ingat bahwa pada kebijakan pemerintah Permendikbud nomor 28 tahun 2016 itu disebutkan mekanisme penjaminan mutu pendidikan itu dilakukan dengan dua pendekatan, ya. Yang pertama adalah kita kenal dengan SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan yang kedua adalah SPME atau Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Teman-teman, mari kita awali sesi kita kali ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sisi judul kita sudah bisa menerka bahwa sistem penjaminan mutu internal itu dilakukan oleh internal lembaga sekolah. Adapun sistem penjaminan mutu eksternal itu dilakukan oleh pihak luar daripada lembaga sekolah. Namun untuk lebih dalam kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang pertama kita akan bicarakan tentang definisi daripada SPMI atau sistem penjaminan internal adalah mekanisme yang diterapkan oleh lembaga pendidikan untuk memastikan proses, hasil, dan layanan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SPMI berfokus pada evaluasi dan pengembangan diri dalam lembaga itu sendiri. Jadi mekanisme ini diterapkan dan dirancang, ya, oleh lembaga pendidikan itu sendiri, pihak internal, ya, agar sesuai dengan standar proses, hasil, ya, dan layanan pendidikan yang ditetapkan. Nah, di sini ditekankan bahwa SPMI berfokus pada evaluasi dan pengembangan diri dari dalam lembaga itu sendiri. Sekali lagi, ini mekanisme ini dilakukan oleh pihak internal lembaga pendidikan itu atau sekolah itu, ya. Lalu bagaimana pilar-pilar daripada SPMI itu, sistem penjamin internal. Nah, untuk pelaksanaan SPMI ini biar efektif itu paling tidak ada 3 pilar. Yang pertama ada kepemimpinan efektif. Dengan kepemimpinan efektif ini artinya semua elemen organisasi itu bekerja sesuai dengan arahan, bimbingan, dan tujuan yang atau untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi, dengan bimbingan, dengan arahan, dengan instruksi dari pimpinan, sehingga semua elemen organisasi bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing untuk mencapai standarnya masing-masing. Itu yang pertama. Pilar kedua adalah sistem informasi dan data yang terintegrasi. Artinya bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh lembaga itu terekam dalam pangkalan data. Jadi apa yang akan dilakukan oleh semua lembaga itu tertulis, tercatat, tersimpan pada pangkalan data. Demikian pula apa yang sudah dikerjakan itu juga tersimpan di pangkalan data. Jadi kita tulis apa yang akan kita kerjakan dan kita kerjakan apa yang kita tulis, serta kita tulis apa yang telah kita kerjakan. Itu ya. Jadi kita menulis apa yang akan kita kerjakan dan kita tulis apa yang sudah kita kerjakan. Kerjakan itu prinsipnya begitu.
Jadi apa ya, aktivitas keseharian semua pemangku jabatan itu sesuai dengan apa yang tertulis atau terencana, dan apa yang sudah dikerjakan itu juga tertulis sesuai apa yang dikerjakan. Ya, sehingga sistem informasi ini berjalan dengan baik, ya, dan terintegrasi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian yang ketiga adalah budaya mutu. Artinya kepemimpinan efektif ini, ya, ini juga dinilai juga dari kemampuan untuk membangun budaya mutu. Jadi semua anggota organisasi itu punya komitmen yang sama untuk bekerja sesuai standar mutu. Ya, jadi semuanya, tidak hanya pimpinan atau tidak hanya bagian operasional, tidak hanya guru, semuanya punya standar SOP gitu ya. Mereka semua bekerja sesuai dengan SOP itu, dan bahkan mereka bekerja membahu-membahu untuk melebihi SOP itu gitu ya. Jadi tiga pilar ini apabila dikerjakan atau ada pada suatu lembaga, ini artinya SPMI-nya bakalan sukses gitu ya, bagus gitu ya. Sehingga standar penjamin internalnya itu terlaksana dengan baik, karena pemimpin mampu membuat konsep, mampu membuat perencanaan, mampu membuat program, mampu menggerakkan semua elemen untuk bekerja sesuai dengan rencana, ya gitu ya. Kemudian juga tadi ya, mampu untuk mendekatkan atau menginspirasi dan memberikan transfer semangat untuk bekerja sesuai dengan standar yang telah dibuat. Begitu. Ini tiga pilar ini apabila ada pada suatu organisasi sekolah, maka kita yakini bahwa sekolah tersebut mampu melakukan SPMI dengan baik. Nah, kemudian apa manfaatnya SPMI ini? Ya, kita bicara siklus dulu. SPMI ini prosesnya ada siklus SPMI, ya, ada PDCA, PDCA benar ya, plan, do, check, and action, gitu ya. Atau ada sekarang itu PPEP, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan, gitu ya. Jadi sama lah siklusnya, bisa PDCA, bisa PPEP itu. Nah, kita pakai yang ini ya, yang PDCA dulu ya. Nanti lain waktu mungkin teman-teman bisa membaca tentang yang PPEP itu ya. PDCA itu yang pertama plan. Jadi siklusnya yang pertama menyusun standar mutu dan rencana pencapaiannya sampai pada program-programnya, sampai pada SOP-nya begitu ya. Kemudian yang kedua do, sudah direncanakan tinggal dilaksanakan ya. Jadi melaksanakan rencana mutu yang telah disusun. Kemudian cek, dipantau, diawasi, dievaluasi, dinilai, assessment ya, apakah yang dikerjakan itu sesuai dengan perencanaan. Kemudian kalau ada gap ya, maka kita lakukan action atau melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi ya. Nanti begitu terus siklusnya, plan, do, check, action, plan, do, check, action gitu ya. Nah tadi ya prinsipnya adalah continuous improvement, ada perbaikan secara berkelanjutan. Jadi siklus SPMI itu ada PDCA ya, ada sekarang itu PP gitu ya yang dipakai. Oke, berikutnya adalah manfaat SPMI. Ketika lembaga atau sekolah sudah melakukan SPMI atau standar penjamin mutu internal dengan baik, itu manfaatnya apa? Tentu yang pertama dapat meningkatkan kepercayaan diri institusi dalam menghadapi audit eksternal. Nah, bagaimanapun juga biar terstandar secara nasional itu perlu audit eksternal sesuai dengan tadi ya, mekanisme sistem penjamin mutu yang diamanatkan oleh Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tadi ya. Oke, yang pertama itu ada kepercayaan diri ketika nanti di audit ya, kita sudah pede ya, karena kita sudah melakukan dengan baik.
Kemudian yang kedua adalah menciptakan budaya kerja yang konsisten dengan jalan hidup. Jadi kalau ketika sudah biasa melakukan PDEJ tadi, sudah biasa melakukan SPMI dengan baik, ya nanti akan jadi budaya karena biasa gitu ya. Dan kadang-kadang kita bisa karena biasa gitu ya. Jadi sudah membiasa, sudah menjadi habit, sudah menjadi budaya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi kelemahan dan kebaikan secara mandiri. Karena tadi fokusnya pada evaluasi dan pengembangan diri. Kita evaluasi diri sendiri, di mana kekurangannya, di mana kelemahannya. Nanti kita lakukan pengembangan perbaikan pada kelemahan itu. Apa yang menjadi kelebihan kita pertahankan. Apa yang menjadi kekurangan kita perbaiki. Itu manfaat daripada SPMI, sistem penjamin mutu internal. Kemudian SPME itu apa? Itu adalah mekanisme penilaian mutu oleh pihak luar independen seperti badan akreditasi atau pemerintah atau lembaga sertifikasi lainnya. Ya, kalau di pemerintah punya Badan Akreditasi Nasional dan Badan SM, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, ada BAN-PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, gitu ya. Kemudian sekarang untuk yang perguruan tinggi ada beberapa yang dilimpahkan ke swasta, misalnya untuk ekonomi itu ada Lamemba ya, ekonomi. Kemudian pendidikan itu ada Lamdik misalnya gitu ya, lembaga akreditasi mandiri pendidikan gitu ya. Lamemba, lembaga akreditasi mandiri ekonomi manajemen bisnis akuntansi misalnya gitu ya. Itu nasional. Kemudian ada yang internasional, misalnya ada ISO gitu ya, dan banyak yang lain lagi ya. Itu adalah beberapa lembaga akreditasi eksternal ya. Oke. Kemudian pilar-pilar SPME ini apa? Tentu yang pertama adalah kesiapan tim akreditasi internal. Jadi kembali lagi ya, ketika kita sudah mantap melakukan SPMI, kita yakin bahwa apa yang dilakukan sudah benar, ya coba kita minta pihak luar untuk mengaudit ya terkait pelaksanaan organisasi kita, gitu ya. Nah, tentu ketika kita sudah melakukan SPMI dengan baik, ya kita siap untuk dinilai dari luar. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kredibilitas lembaga administrasi eksternal. Jangan sampai kita melakukan minta di assessment oleh lembaga akreditasi yang tidak kredibilitas ya, tidak kredibel. Yang kredibilitas perlu dipertanyakan gitu ya. Misalnya lembaga-lembaga yang nggak ada nilainya di publik gitu ya. Nah, kita harus pilih betul lembaga mana yang punya kredibilitas bagus gitu ya. Misalnya kalau yang internasional biasanya ISO itu ya. Kemudian misalnya untuk nasional itu ada BAN gitu ya. Oke. Kemudian kita pelaksanaan SPM-nya akan berjalan dengan baik apabila tim asesor kooperatif gitu ya. Jadi mereka mau membantu, bukan mau mencari kesalahan, mau membantu perbaikan internal gitu ya. Kemudian ada keterbukaan pengguna lulusan ya. Jadi mereka mau terbuka, kekurangannya apa, kelebihannya apa, nanti bisa menjadi masukan perbaikan sekolah. Kemudian juga keterbukaan pelanggan, siswa atau mahasiswa, mereka bisa bersuara secara objektif, kelebihannya apa, kekurangannya apa, begitulah ya. Ini beberapa pilar SPME. Nah, tentu sekali lagi tujuannya adalah untuk perbaikan berkelanjutan. Tuh. Kemudian proses daripada SPME ini ada 3 poin. Yang pertama persiapan dari internal tadi, melakukan persiapan untuk melakukan sistem penjaminan eksternal dengan tadi ya, misalnya kalau di perguruan tinggi itu misi borang ya, borang itu semacam kita laporkan apa yang sudah kita kerjakan ya, berdasarkan standar itu, misalnya standar pengelolaan, standar pembelajaran gitu ya.
standar kualitas lulusan dan sebagainya itu kita laporkan semuanya ya untuk dinilai oleh pihak auditor. Kemudian ketika dinilai sudah mencukupi menurut mereka, maka mereka akan melakukan visitasi. Nah, setelah divisitasi mereka akan membandingkan laporan yang mereka baca dengan kenyataan di lapangan. Kemudian dari hasil visitasi itu mereka biasanya memberikan nilai dan rekomendasi, misalnya oh ini A, ini B misalnya gitu ya. Ini C kalau sekarang misalnya unggul, baik gitu ya. Nah, tapi nanti juga ada rekomendasinya apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Ini adalah proses daripada SPME, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, gitu ya. Oke, lalu manfaatnya SPME ini apa? Kalau tadi di antara manfaatnya SPME itu adalah lembaga itu PD apabila nanti diaudit secara eksternal. Lalu pentingnya SPM itu apa? Eksternal itu apa tadi ya? Penjamin eksternal itu apa? Yang pertama adalah menjamin kepercayaan publik terhadap mutu institusi pendidikan. Kalau kita sudah teraudit secara eksternal, ya, kemudian hasil auditnya kita publikasikan, dan masyarakat akan lebih percaya dengan lembaga yang sudah teraudit mutunya secara eksternal. Gitu. Misalnya kita punya apa namanya sudah diaudit badan akreditasi nasional nilainya A atau B atau C gitu ya, oh minimal C misalnya, berarti sudah terakreditasi, sudah diakui lah apa namanya mutunya walaupun C gitu ya. Apalagi kalau A ini tentu akan lebih dipercaya, lebih-lebih kalau misalnya pasar kita itu orang-orang yang pergaulan internasional gitu ya. Kemudian kita punya sertifikat apa namanya ISO, ini lebih dipercaya lagi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memperkuat daya saing institusi di tingkat nasional dan internasional. Itu masyarakat akan menilai lembaga yang sudah terakreditasi ya, yang A, mereka akan menilai yang A daripada yang B, ya B daripada C, ya C lebih daripada yang enggak terakreditasi misalnya. Nah, kalau sekarang baik dan unggul misalnya, mereka akan memilih yang unggul ya. Kemudian kalau nggak ada unggul ya paling nggak baik. Jangan sampai memilih yang belum terakreditasi. Yang terakhir adalah memberikan masukan yang objektif terkait kebaikan institusi. Kalau tadi itu masukan yang dari internal, ya ini ada masukan dari pihak luar, dari eksternal. Ya, terkadang kan rumah yang kita tempati itu kelihatan rusak itu dari luar, bukan dari dalam. Nah begitu, kadang ketika kita di dalam ya kita sudah nyaman aja, kayaknya nggak ada rusak gitu ya. Tapi ketika ada orang luar, lihat dari luar, oh ada yang rusak, apalagi masuk, oh itu sebenarnya ada yang kurang. Nah, mungkin mereka akan berikan bukan mungkin ya, pasti mereka akan memberikan saran-saran perbaikan secara objektif. Itu harapan daripada hubungan harapan ya, manfaat daripada SPME, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Oke, teman-teman, itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini tentang SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan SPME, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.